Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devita Herdiana akan menjelaskan mengenai materi konsep penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Yaitu yang pertama, konsep penyusutan dan amortisasi. Secara konsep, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap, kecuali tanah, selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan amortisasi adalah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat tertentu. Ketentuan mengenai amortisasi diatur dalam pasal 11 A Undang-Undang PPH. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Sementara amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Baik penyusutan maupun amortisasi berakhir pada saat masa manfaatnya habis. Masa manfaat aktiva tetap sesuai dengan kelompok aktiva tetap yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam UU PPH. Metode penyusutan hanya ada dua, yaitu garis lurus atau straight line method dan saldo menurun double declining blanch method. Khusus untuk aktiva bangunan, wajib pajak hanya boleh menggunakan metode garis lurus. Dalam metode garis lurus, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Sedangkan dalam metode saldo menurun, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukannya secara taat asas. Tarif penyusutan dan amortisasi. Undang-Undang PPH juga mengatur besaran tarif yang berlaku untuk penyusutan dan amortisasi tergantung dari kelompok aktiva. Tabel 1 yaitu tarif penyusutan. Untuk kelompok bukan bangunan tidak ada masa untuk kelompok bukan bangunan yaitu ada kelompok 1 masa manfaat 4 tahun dengan metode tarif penyusutan garis lurus 25% dan saldo menurun 50%. Untuk kelompok kedua yaitu 8 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 12,5% serta saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 3 yaitu masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan garis lurus 6,25% serta saldo menurunnya 12,25%. Untuk kelompok 4 masa manfaat 20 tahun dengan metode garis lurus 5% serta metode tarif penyusutan saldo menurun yaitu 10%. Untuk kelompok harta berwujud yang bangunan yaitu ada bangunan permanen selama 20 tahun dengan hanya metode garis lurus 5% serta bangunan tidak permanen masa manfaat 10 tahun dengan garis lurus metodenya yaitu 10%. Selanjutnya ada tarif amortisasi yaitu kelompok harta berwujud kelompok 1 yaitu masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 25% serta saldo menurun 50%. Untuk kelompok 2 8 tahun masa manfaatnya serta metode penyusutannya yaitu garis lurus 12,5% serta saldo menurun 25%. Untuk kelompok 3 masa manfaat 16 tahun garis lurus 6,25% serta saldo menurunnya 12,25%. Untuk kelompok keempat yaitu masa manfaat 20 tahun dengan metode garis penyusutan garis lurus 5% serta saldo menurun 10%. Jika terjadi pengalihan aktiva atau kejadian luar biasa seperti kebakaran atau banjir, maka aktiva tersebut disusutkan sekaligus. Artinya, nilai buku yang ada langsung dibiayakan. Sebaliknya, jika aktiva itu dijual, maka harga jualnya merupakan penghasilan bagi wajib pajak. Selain itu, apabila wajib pajak mendapat penggantian asuransi kerugian, maka penggantian asuransi tersebut juga merupakan penghasilan. Selanjutnya pengelompokan aktiva berwujud bukan bangunan.
Untuk menghitung penyusutan fiskal, setiap aktiva tetap harus dikelompokkan. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 96/PMK 03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Wajib pajak badan perlu memperhatikan kelompok harta berdasarkan PMK tersebut agar tidak terjadi koreksi positif penyusutan apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Terdapat panduan tabel kelompok harta untuk mengetahui posisi aset. Baru setelah itu wajib pajak dapat menghitung besarnya penyusutan dengan tarif sesuai ketentuan. Penghitungan penyusutan dihitung berdasarkan bulan per bulan. Dalam ketentuan, 1 hari dihitung seperti 1 bulan. Misalnya wajib pajak memberi kendaraan roda 4 pada 30 Juni 2019, maka sejak bulan Juni sudah dihitung penyusutannya. Dengan demikian, pada tahun pembelian kendaraan tersebut, jumlah bulan penyusutannya dihitung selama 7 bulan, yaitu Juni sampai Desember 2019. Berikut tabel kelompok aktiva tetap berdasarkan PMK nomor 96/2009. Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok 1, yaitu yang pertama semua jenis usaha. Jenis hartanya yaitu 1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Yang kedua ada mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting, atau pembukuan, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya. Yang nomor 3 ada perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape cashier, video recorder, televisi, dan sejenisnya. Yang keempat ada sepeda motor, sepeda dan beca. Yang kelima ada alat perlengkapan khusus, yaitu tools bagi industri jasa yang bersangkutan. Yang keenam ada dias, jigs, dan mold. Yang ketujuh ada alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimil, telepon seluler, dan sejenisnya. Yang kedua ada jenis usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, yaitu jenis hartanya berupa alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu, dan lain-lain. Yang ketiga ada industri makanan dan minuman, jenis usahanya yaitu jenis hartanya yaitu mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pelet, dan sejenisnya. Yang keempat ada transportasi dan penggudangan, yaitu jenis hartanya berupa mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. Yang kelima ada industri semikonduktor, yaitu jenis hartanya yaitu valve, memory tester, word machine, before test system, elimination, VA81, force check. Yang keenam ada jasa persewaan peralatan tambat air dalam, yaitu jenis hartanya adalah anchor cranes, polyester roof, steel buoys, silver rafters, mooring accuracy. Yang ketujuh ada jasa telekomunikasi seluler berupa base station control. Selanjutnya ada jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 2. Yang pertama jenis usaha, yaitu jenis hartanya mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan, alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. Yang kedua ada dalam pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, jenis hartanya yaitu mesin pertanian, perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanam, penebar, bersih, dan sejenisnya. Nomor 2 ada mesin pengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga ada industri makanan dan minuman, yaitu mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. Yang kedua ada mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin kelapa,
mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. Yang ketiga ada mesin yang menghasilkan atau memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. Yang keempat ada mesin yang menghasilkan atau memproduksi bahan-bahan makanan segala jenis. Yang keempat ada industri mesin, yaitu mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin ringan, misalnya mesin jahit, pompa air. Yang kelima ada perkayuan, yaitu perkayuan hutan, yaitu mesin peralatan penebangan kayu, mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan. Yang keenam ada konstruksi, yaitu peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bacor, dan sejenisnya. Yang ketujuh ada transportasi dan penggudangan. Ya, 1. Truk kerja untuk pengangkutan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. Yang kedua ada kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu misalnya gandum, bahan batu-batuan, serta sejenisnya. Yang ketiga ada kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, 4. Perahu, layar pakai atau tanpa motor, serta kapal balon. Yang kedelapan ada telekomunikasi seperti perangkat pesawat telepon. Yang kesembilan industri semikonduktor, yaitu auto frame loader, automatic lock handle, backing open, dan sejenisnya. 10. Jasa persewaan peralatan tambal air dalam seperti split maker dan sejenisnya. 11. Ada jasa telekomunikasi seluler, yaitu mobile switching cancer, home location register, dan sejenisnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 3, yaitu 1. Pertambangan selain minyak dan gas, mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan. Yang kedua ada permintalan, petenunan, dan pencelupan, yaitu mesin yang mengolah menghasilkan produk tekstil. Perkayuan, yaitu mesin yang mengolah atau menghasilkan produk kayu. Industri kimia, yaitu mesin peralatan yang mengolah atau menghasilkan produk industri kimia dan sejenisnya. Yang kelima industri mesin, yaitu mesin menghasilkan memproduksi mesin menengah dan berat, misalnya mesin mobil dan sejenisnya. Selanjutnya yang keenam ada transportasi dan penggudangan, yaitu kapal penumpang dan sejenisnya. Yang ketujuh yaitu telekomunikasi, yaitu perangkat radio, navigasi, radar, dan kendali jarak jauh. Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 4 yaitu konstruksi, mesin berat untuk konstruksi, transportasi, dan penggudangan, yaitu lokomotif uap dan tender atas rel. Yang kedua lokomotif listrik dan rel, lokomotif atas rel lainnya, dan sejenisnya. Apabila aktiva berwujud yang dimiliki wajib pajak tidak masuk ke dalam salah satu jenis kelompok harta di atas, menurut PMK nomor 96 tahun 2009, aktiva tersebut harus dimasukkan ke dalam kelompok 3. Jika tidak sesuai, wajib pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya. Untuk memperoleh penetapan tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. Dalam hal permohonan ditolak, wajib pajak menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai kelompok 3. Selanjutnya ada amortisasi harta tidak berwujud. Secara fiskal, beban amortisasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang memenuhi ketentuan dalam pasal 11A Undang-Undang PPH dan menggunakan metode amortisasi secara taat asas atau konsisten. Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Dalam konsep ini, menurut ketentuan perpajakan atas pembelian harta tak berwujud yang masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut dilaporkan rugi laba, maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam melakukan penghitungan PPh badan. Penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu. Penyusutan atas aktiva berwujud dan amortisasi atas harta tak berwujud dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam PMK nomor 248 PMK 03 2008, PMK nomor 249 PMK 03 2008 dan PMK nomor 126 PMK 011 2012 bidang usaha tertentu tersebut, yaitu 1. Bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun. 2. Bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan di mana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun. Penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial. Yang dimaksud dengan bulan produksi komersial yaitu bulan di masa penjualan tak mulai dilakukan. Selanjutnya ada penyusunan perangkat lunak atau software komputer. Perangkat lunak software komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer. Program aplikasi umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna user umum untuk memproses berbagai pekerjaan melalui komputer. Program aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu seperti di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, atau penerbangan. Pembebanan perangkat lunak terbagi dua, yaitu dibiayakan langsung 10%, 100% pada bulan pembelian atau diamortisasi sepanjang masa manfaat. Pembelian program aplikasi umum dapat dibiayai langsung pada bulan pembelian dan tidak disusutkan. Perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum diperlakukan sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin. Tetapi jika program aplikasi umum tersebut dibeli bersama dengan pembelian perangkat keras, maka pembelian tersebut termasuk harta perangkat keras dan disusutkan sebagai kelompok satu bersama perangkat keras. Sedangkan program aplikasi khusus diamortisasikan sepanjang masa manfaat termasuk pengeluaran atau upgrade aplikasi khusus. Ketentuan tentang penyusutan software diatur dalam KEP 306 PJ 2002. Selanjutnya, penyusutan kendaraan milik perusahaan dan telepon seluler berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 2020 PJ 2002. Pengeluaran terkait sedan hanya boleh dibiayakan sebesar 50%. Pengeluaran tersebut termasuk biaya penyusutan, pemeliharaan, dan pengeluaran rutin untuk bahan bakar. Sementara atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan. Dalam ketentuan yang sama, KEP 202 PJ 2002 juga diatur perlakuan atas pengeluaran telepon seluler. Biaya terkait dengan telepon seluler yang dimiliki oleh perusahaan yang boleh dibiayakan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian, termasuk biaya perolehan perangkat keras handphone dan pulsa. Sekian hasil presentasi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.